kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama menghimpunkan di tempat ini. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu firman-Mu ya Bapa. Biarlah pada sore hari ini kami boleh menikmati bersama-sama. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan Kau sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Biarlah suara-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Karena kami anak-anak-Mu telah siap ya Bapa. Untuk mendengar suara-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baik yang sedang menyaksikan secara onsite di ruang ibadah ini, juga secara online, dimanapun Saudara berada, kita bersama-sama untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, dari kitab Roma, pasalnya yang ke-10. Kita akan buka bersama-sama. Roma pasal 10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Demikian pembacaan kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini adalah membawa kabar baik. Mari kita katakan bersama-sama. Membawa kabar baik. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat di awal yang kita baca, di ayat yang ke-9, bahwa setiap orang harus mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, dalam hati kita, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini ada beberapa kalimat diselamatkan. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Amin. Tidak mudah untuk percaya ya. Banyak kepercayaan lain, orang percaya kepada hal-hal lain. Banyak. Tapi di sini
dijelaskan bahwa kita harus percaya dan kita mengucapkan dengan mulut kita. Jadi makanya kalau kita membimbing doa, ya kita harus dengan mulut, dengan bersuara, dengan hati yang sungguh-sungguh. Apa yang kita ucapkan, kita imani sungguh-sungguh dalam hati kita. Di sini jelas menekankan bahwa percaya itu sangat penting. Mengapa kita harus percaya? Karena orang yang tidak percaya itu adalah suatu dosa. Kenapa dikatakan suatu dosa? Karena penolakan. Orang yang tidak percaya itu adalah perbuatan yang menolak. Menolak Tuhan. Berarti menolak segala penciptaan Tuhan, menolak segala kasih karunia Tuhan. Jadi perbuatan dosa itu bukan hanya dilakukan secara lahiriah. Misalkan kita mencuri ayam, mencuri uang, ya. Tapi tidak percaya itu juga suatu dosa, bahkan itu dosa yang paling besar. Di sini dikatakan bahwa orang yang percaya dia akan diselamatkan. Ada beberapa kali ayat-ayat yang menyebutkan jika engkau percaya engkau diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 8 ayat 24 itu juga percaya. Barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa itu artinya binasa. Mati dengan membawa dosa-dosanya. Karena tidak percaya berarti dosanya utuh. Dia bawa sampai dia mati. Dan binasa kekal. Ini sungguh hebat sekali ya. Percaya itu penting. Di Markus 16 ayat 16 juga sama seperti itu. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tidak percaya mendatangkan hukuman. Jadi ini dosa yang paling besar. Kita akan lanjutkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Diselamatkan. Dengan hati kita percaya. Karena Tuhan melihat hati kita. Banyak orang yang mengatakan, udah imani aja. Gitu ya. Tapi hatinya benar enggak? Karena Tuhan melihat hati kita. Tidak melihat sikap kita. Oh, kita rajin ibadah, rajin pelayanan. Ke gereja tiap minggu nggak pernah bolong. Gitu ya. Tapi Tuhan nggak melihat itu. Tapi melihat kesungguhan hati kita. Hati kita yang dilihat oleh Tuhan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu saya berpikir bahwa Yesus itu hanya Tuhannya orang Kristen. Nah, itu waktu saya belum bertobat ya. Hanya Tuhannya orang Kristen. Saya nggak pernah melihat Yesus seperti apa. Nggak pernah lihat. Tapi ketika saya berdoa, Yesus kalau engkau Tuhan, berarti Tuhan saya juga. Karena Tuhan itu kan pencipta. Saya waktu itu memang sakitnya parah. Ya. Nah, di tengah-tengah keputusasaan rasa sakit saya berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Itu pikiran saya ya, pemahaman saya waktu itu. Kalau memang engkau Tuhan, dan saya ingat, bahwa engkau adalah banyak melakukan mujizat. Bahkan di kitab saya yang lama itu dia bisa membuat burung dari tanah, dihembuskan napas, terbang. Segala macam penyakit dia sembuhkan. Dan Yesus itu terkenal segudang mujizatnya. Dan ketika di tengah keputusasaan itulah saya berseru kepada Yesus. Yesus, kalau engkau memang Tuhan, mujizatmu pasti akan berlaku sampai saat ini. Kalau engkau bisa menyembuhkan sakitku, dan aku bisa sehat kembali, aku akan ikut engkau. Dan aku akan menjadi penginjil.
Karena tahun 84 saya ketemu dengan seorang penginjil, Pak Sugeng Prayoga, yang menolong ibu saya. Tapi saya tidak langsung bertobat waktu itu. Tapi ketika saya jatuh sakit, di situ saya diingatkan. 4 tahun kemudian ya, dari tahun 84 sampai tahun 88, baru saya diingatkan kembali. Jadi rupanya Tuhan itu, saya sakit dulu. Baru di situ saya berseru kepada Tuhan. Ya mungkin ini teguran. Ya. Banyak hal yang Tuhan lakukan, banyak cara Tuhan lakukan. Orang yang tidak mau bertobat-tobat itu, Tuhan punya cara lain. Jadi orang kok bandel amat ya gitu. Nazar saya akan menjadi penginjil. Sampai hari ini, puji Tuhan, saya masih memberitakan Injil. Jadi tidak ada perbedaan. Tuhan itu bukan Tuhannya orang Yahudi atau Yunani, atau orang Madura, atau orang Batak, atau orang mana. Tapi Tuhan kita semua. Di sini jelas dikatakan. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi kita imani, Yesus, kalau engkau Tuhan, sembuhkan penyakitku. Kalau aku sembuh dan aku sehat kembali, aku akan ikut engkau. Dan aku akan menjadi penginjil. Itu suara hati saya. Dan saya suarakan juga waktu itu. Dan sampai saat ini, saya terus dikuatkan Tuhan. Diperlengkapi Tuhan. Jadi pemberita Injil. Amin. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi penyakit saya sembuh, baru berseru. Yesus, kalau engkau Tuhan, sembuhkan penyakit. Sembuh penyakit saya. Ini baru penyakit. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini nyambung ya konteksnya ya. Jadi orang yang percaya itu pasti awalnya karena mendengar berita, kabar baik. Ya. Memberitakan kabar baik. Ya. Bagaimana kita memberitakan kabar baik? Diskusi. Diskusi yang ringan-ringan saja. Jadi memberitakan Injil kan nggak harus memberitakan kitab Injil. Tapi kita lewat diskusi. Diskusi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Jadi orang yang tidak mendengar berita Injil tentang Dia, anugerah keselamatan, kitalah orang-orang percaya yang punya tugas itu. Supaya kita tidak dituntut oleh Tuhan nanti. Kita sudah diberi anugerah keselamatan. Tapi kenapa keselamatan itu tidak kita bagikan, tidak kita beritakan? Terlepas orang mau percaya atau tidak, suka atau tidak, Injil harus disampaikan. Supaya Tuhan Yesus cepat datang. Mungkin waktu ini adalah orang bilang akhir zaman ya. Mungkin kalau menurut Tuhan sebentar lagi. Ini adalah sudah masuk ke dalam akhir zaman. Ya mungkin waktu Tuhan beda dengan waktu kita. 1000 tahun buat kita, Tuhan cuma 1 hari. 24 jam giliran jaga. Jadi kalau Tuhan bilang ini adalah akhir zaman. Wah, entah berapa ratus tahun, kita nggak tahu. 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani dan berkualitas. Kita mungkin yang udah lebih ya dari itu ya. Mungkin udah puluh-puluhan tahun ya. Apakah kita berkualitas atau tidak? Yang Tuhan mau adalah supaya kita memberitakan kabar sukacita ini, kabar baik ini. Jadi kalau dia tidak mendengar, tidak ada yang memberitakannya, kita nanti akan ditanya. Banyak yang binasa. Kenapa kamu tidak memberitakan Injil keselamatan, anugerah keselamatan kepada dia? Kita nanti akan diperhadapkan itu, Bapak Ibu. Kita sudah menikmati anugerah keselamatan.
Dan kita pasti dijamin selamat. Yohanes 10 ayat 28 itu Yesus menjamin keselamatan kita. Tapi mari kita bagikan, karena Tuhan tidak mau satupun manusia itu binasa. Tuhan nggak mau. Tuhan ingin memulihkan semua. Supaya manusia berdosa ini pulih menjadi gambar Allah kembali. Menjadi gambar Allah artinya apa? Dia memiliki kembali kekudusan, kemuliaan. Sama seperti Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini tugas kita semua. Tugas kita orang percaya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ya, mungkin dengan cara seperti ini menggugah kita. Wah, saya sudah mendengar. Berarti ini pengutusan, panggilan. Ya. Tuhan nggak mungkin dia berbicara begini. Akan kuutus kau. Nggak begitu. Dia bisa lewat siapa aja. Lewat Pak Fadil, ya. Lewat siapa aja, lewat hamba-hambanya. Itu cara Tuhan untuk memanggil kita dan mengutus kita. Supaya kita tergerak. Kita sudah menikmati anugerah keselamatan itu, mari kita bagikan. Saya kadang selalu rindu untuk membagikan kepada setiap orang. Saya kadang bicara, berdoa sama Tuhan. Tuhan, kirim jiwa-jiwa untuk saya. Dimanapun saya mau. Wah, terus ada telepon. Di sana. Wah, saya langsung sana. Jadi kita minta sama Tuhan. Jangan berdiam diri. Kita minta. Mintalah. Ketuklah. Pintu akan dibukakan. Kalau kita berdiam-diam diri ya, Tuhan nggak akan memberi begitu saja. Karena kita tidak punya kerinduan dan tidak punya naluri untuk memberitakan kabar sukacita itu. Mungkin bisa ada cuplikan video ya. Salam bagi kepadamu juga. Boleh aku silakan. Dia tidak tinggalkan kita. Adalah kami, bicaralah pada kami. Bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang lain penagih pajak. Yang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, saya bersyukur karena saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Saya bersyukur bukan juga seperti penagih pajak ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan memberi perpuluhan. Tetapi penagih pajak berdiri jauh bahkan tidak berani menatap ke atas. Dia memukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa ini. Aku berkata, penagih pajak yang dibenarkan oleh Allah dan bukan para Farisi itu. Barang siapa meninggikan diri, direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Ya, kamu. Ya, sudah cukup. Cukup.
Tinggalkan saya, Tuhan. Saya untuk Tuhan. Janganlah sekarang kau jadi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa menyaksikan tadi video singkat ya. Ya, jadi kita nggak boleh meninggikan diri. Jangan sampai kita bilang, wah saya ini hamba Tuhan yang luar biasa. Yang diberkati Tuhan terus. Ini namanya meninggikan diri. Ya, kita adalah orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jadi biarlah Tuhan yang meninggikan diri kita. Di endingnya tadi di video, engkau akan kujadikan penjala manusia. Jadi sesudah murid-murid Tuhan mendapatkan berkat yang melimpah ikan. Jadi maksud Tuhan kita nggak perlu khawatir tentang berkat. Tapi yang Tuhan mau supaya kita pergi menjala jiwa. Bukan mengumpulkan berkat Tuhan sebanyak-banyaknya. Itu nggak ada artinya buat Tuhan. Tuhan ingin surga penuh. Amin. Surga penuh dengan jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Yang memberitakan adalah kita. Yang sudah menerima anugerah keselamatan. Ayat ini tadi ada di Matius 4 ayat 19. Di Lukas 5 ayat 10 juga ada. Sama dikatakan oleh Tuhan Yesus. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Penjala jiwa. Jadi bukan mencari harta sebanyak-banyaknya, mencari ikan sebanyak-banyaknya. Tapi Tuhan ingin selain kita bekerja, kita juga harus menjadi penjala manusia. Gak ada artinya hidup kita kalau kita menerima keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah berbuah. Tidak pernah dapat dinikmati oleh orang lain, dan orang lain tidak bisa dimenangkan oleh Tuhan melalui hidup kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Betapa indahnya kabar baik. Di ayat yang terakhir, saya akan bacakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi tidak ada kabar yang paling baik di atas kabar ini. Kabar yang paling baik adalah orang-orang yang membawa kabar sukacita kepada orang-orang lain yang belum percaya, yang belum mendengar. Kita memang seringkali ditolak, dicerca sama mereka. Tidak jadi masalah. Karena memang kita diutus di tengah-tengah serigala. Jadi jangan dirusak rumahnya serigala. Jangan dirusak rumahnya serigala. Karena kita memang di tengah-tengah serigala. Kita tidak diberi wewenang kuasa apapun oleh Tuhan untuk melawan dia. Tapi Tuhan nanti kuasanya akan bekerja. Ketika kita dengan sungguh hati kita memberitakan kabar baik. Dengan cara apapun, Tuhan itu punya banyak cara. Kalau kita punya kerinduan untuk memberitakan kabar baik, pasti akan Tuhan siapkan ladang-ladang itu. Pasti Tuhan siapkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang sedang menyaksikan secara online, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita semua bahwa mari kita memberitakan kabar baik, anugerah keselamatan. Itu yang Tuhan mau. Mari, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan ini adalah pekerjaan yang Tuhan mau. Ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Kalau kita tidak memberitakan kabar baik, kabar sukacita, anugerah keselamatan, kita berarti belum ngikut Tuhan. Hanya beribadah saja kepada Tuhan. Tapi nggak mengikuti Tuhan. Nah, mari mulai saat ini adalah menjadi suatu pengutusan ya. Berita yang mengutus kita supaya kita pergi untuk menjala jiwa, untuk menjala manusia, kata Tuhan. Supaya setiap orang yang mendengar, dia percaya. Dia percaya kepada Tuhan. Karena percaya itu adalah
berkat yang luar biasa. Sebaliknya orang yang tidak percaya itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu bukan dosa yang mencuri 1 miliar, 10 miliar. Tapi dosa yang paling besar adalah tidak percaya. Ketidakpercayaan itu adalah dosa yang paling besar. Karena menolak anugerah keselamatan Tuhan. Menolak Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita, menghidupi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Supaya Tuhan kirim ladang-ladang untuk kita bajak, untuk kita tanam, untuk kita rawat. Yaitu jiwa-jiwa yang belum mendengar berita Injil. Supaya mereka diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih melalui firman-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Kami boleh kembali dibangunkan hati kami. Kami mungkin seringkali tertidur ya Bapak. Ampuni kami ya Bapak. Kami sudah menikmati anugerah keselamatannya daripada-Mu. Kami sudah merasakan mujizat yang Kau buat atas diri kami. Bahkan ketika kami mengalami sakit, kelemahan, Tuhan kembali memberikan kesembuhan kepada kami. Tapi ketika kami sehat, utuslah kami ya Bapak. Supaya kami boleh menjadi pengikut-Mu untuk menjala jiwa, menjala manusia, bukan menjala ikan sebanyak-banyaknya. Tapi supaya kami boleh berbuah, sehingga banyak dinikmati orang, dan orang boleh merasakan kasih Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami anak-anak-Mu yang pada sore hari ini menyaksikan acara ini. Pemberitaan kabar baik ini. Biarlah Tuhan jamah mereka. Supaya kami boleh Tuhan utus kemanapun Tuhan mau. Kami siap ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan. Amin.